wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana fi ahsani taqwim. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis, man salaka tariqan yatlubu bihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Pertama sekali puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam dan juga nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan tahun ini. Selanjutnya salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, karena siapa dipilihlah nanti yang kita harapkan di hari kiamat kelak ataupun di padang mahsyar. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tausiah kita berjudul sebagaimana yang telah diberikan oleh panitia, perspektif manusia dalam Al-Quran. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pasti sudah mengenal yang namanya manusia. Betul. Manusia itu adalah kita ini adalah manusia. Namun kita harus mengenali, artinya kita harus kenali dulu manusia ini atau diri kita supaya kita tidak mungkin sombong kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kepada orang lain. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an manusia ini sering dapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak kita dengar, kita bisa membaca. Itu seperti halnya penciptaan manusia tentang keistimewaannya, seperti yang dijelaskan di awal tadi, innal insana fi ahsani taqwim. Itu adalah penciptaan manusia. Dan Allah juga sering mendapat ataupun memberikan manusia celaan. Seperti apa? Manusia ini kata Allah amat aniaya, artinya suka menganiaya orang lain atau yang lain, makhluk yang lain. Yang kedua adalah suka ingkar atas nikmat, tidak mau mengakui bahwasanya nikmat itu adalah pemberian Allah. Ini adalah usaha saya sendiri. Iya, usahamu, tapi yang memberikan kamu bisa berusaha siapa? Pastinya Allah Subhanahu wa taala. Terus apa lagi? Banyak membantah kepada orang tua, membantah kepada orang lain, membantah kepada Allah juga terutama. Dan seterusnya adalah manusia ini kata Allah adalah banyak keluh kesah dan juga kikir. Kikir untuk apa? Tidak mau berbagi kepada orang lain. Berbagi itu bukan hanya dengan materi, pikiran pun bisa. Kita jangan keluh kesah. Ini adalah sebutan Allah kepada manusia dalam Al-Quran. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melihat bagaimana sih asal usul manusia, asal usul kejadian manusia. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 27 yang artinya, hai anak Adam, janganlah kamu dapat ditipu oleh setan sebagaimana ia telah menipu ibu dan bapakmu di surga. Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, kita jangan terulang kembali kisah yang lama bahwasanya setan telah mengusir ibu bapak kita dari surga. Jangan terulang lagi kepada kita. Seterusnya Allah itu menciptakan Adam dari tanah. Ini diberitakan Allah dalam surat Ali Imran ayat yang ke-59 yang artinya, sesungguhnya perumpamaan Isa alaihissalam di sisi Allah adalah semisal Adam alaihissalam. Allah menciptakannya dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, kun, jadilah, maka jadilah ia.
yaitu adalah Nabi Adam ataupun Nabi Isa. Nah, ayat ini bisa membantah orang-orang pengagum atau penggemar Nabi Isa alaihissalam yang menilai Nabi Isa ini adalah sebagai anaknya Tuhan. Padahal itu tidak benar. Allah sendiri mengatakan bahwasanya Allah yang telah menciptakan keduanya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ayat lain juga dijelaskan bahwa Nabi Adam itu ditiupkan ruh untuk menyempurnakan penciptaannya. Allah bisa menciptakan sesuatu cuma dengan mengatakan kun. Itu menandakan bahwasanya Allah itu maha kuasa. Namun semua itu adalah punya proses. Kalau dalam bahasa Indonesianya adalah sebab akibat, asal muasal. Nah, pada ayat lain dijelaskan bahwasanya di dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-29, artinya, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya Adam dan telah menyukan ruh kepadanya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah jadikan dia punya proses, punya tangan, punya kaki, punya anggota tubuh yang lain, setelah sudah sempurna semuanya seperti kita sekarang ini, seperti manusia, maka Allah memberikan kepadanya ruh. Allah menyiapkan kepadanya ruh. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah fase penciptaan manusia ini kita harus melihat dan kita harus membayang-bayangkan, kita harus memikir-mikirkan, kita ini diciptakan Allah dengan hal yang sangat rendah. Ini Bapak Ibu silakan dicatat dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-12 sampai ke-14. Silakan Ibu baca, dipahami artinya, dimaknai dan dipikirkan. Yang pertama, kata Allah bahwasanya manusia ini adalah diciptakan dari sulalah mintin, saripati tanah. Apa itu saripati tanah? Nah, kita tanyakan kepada ibu ataupun bapak yang guru IPA. Yang guru IPA tahu tuh, sangat tahu tuh saripati tanah itu apa. Nah, ini adalah artinya tumbuh-tumbuhan, semuanya yang ada yang kita makan itu kan asalnya dari tanah. Nah, itu adalah saripati tanah yang kita makan, semuanya menjadi darah daging dalam tubuh kita. Dari situ yang pertama. Dan yang kedua adalah nutfah. Nutfah itu adalah air. Silakan Bapak Ibu sambung, tapi jangan keras-keras, nanti kedengaran sama tetangga sebelah, dikira pula ngapain. Ya, yang kedua air itu. Kalau kita pikir-pikir air itu adalah sangat hina. Namun dari situlah asal proses penciptaan kita. Supaya kita tidak sombong, coba diingat-ingat betapa jeleknya diri kita. Yang ketiga adalah alaqah. Alaqah ini adalah segumpal darah. Setelah menjadi alaqah nanti yang keempat ada mudghah, segumpal daging. Namun itu adalah ada yang mengatakan jaraknya sekitar 40 hari. Dan yang kelima adalah izam, tulang. Dan yang keenam adalah kisah al-izam bilham, tulang ini dibalut dengan otot. Dan yang terakhir yang ke-7 adalah insa, baru kita menjadikan wujud makhluk yang lain ataupun manusia. Nah, inilah asal kejadian manusia. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus pikirkan sama-sama, sering mengingat asal muasal kita supaya kita tidak terlalu sombong di hadapan Allah dan di hadapan orang lain. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah dalam Al-Quran ada beberapa kata yang berkaitan dengan manusia yang bisa kita ambil. Yang pertama itu adalah kata-kata basyar. Kata-kata basyar ini adalah 35 kali ditemukan, namun ini dikaitkan dengan manusia, dan 25 kali juga dihubungkan dengan Nabi dan Rasul. Nah, kata-kata basyar ini hanya berkaitan dengan manusia ini sebagai makhluk sosial. Keterangannya, manusia ini hanya sebagai makhluk sosial. Dan yang kedua adalah al-insan. Dia 65 kali ditemukan dalam Al-Quran. Nah, ini memberikan keterangan tentang
manusia sebagai makhluk yang istimewa seperti yang dicontohkan di awal, innal insana fi ahsani taqwim. Dan yang ketiga adalah an-nas. Ini 240 kali ditemukan dalam Al-Quran, dan ini juga menerangkan tentang manusia itu tentang makhluk sosial. Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pelajaran kita hari ini tentang perspektif manusia dalam Al-Quran. Nah, bila ada kehilapan ataupun kejanggalan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.